Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wazaki Dalbis dengan NIM 211095109. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertama dari kelas Sistem Inovasi. Oke, baiklah di sini sesuai dengan perintah dari Bapak yaitu membuat eh, mengidentifikasi permasalahan teknologi dari judul PKM. Nah, jadi saya ini Wali mengambil untuk dari judul PKM itu sendiri, di mana terbelakangnya hipertensi itu adalah dikenal dengan penyakit darah tinggi, yang merupakan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 150 mmHg dan atau ketika tekanan darah diastolik itu kecil dari 90 mm hemoglobin. Nah, itu menurut Anggar tahun 2020. Nah, lalu WHO menyebutkan hipertensi merupakan penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa itu berusia 30 sampai 79 tahun itu menderita yang namanya hipertensi. Terkhusus di Indonesia, hal tersebut juga berlaku. Nah, jadi penyakit hipertensi ini tuh berlaku di setiap orang dewasa. Begitu survei dari WHO. Nah, hipertensi ini juga dikenal sebagai eh, penyakit silent disease. Kenapa disebut silent disease? Dikarenakan penyakit itu tidak menunjukkan gejala dan apabila tidak ditangani dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti hipertensi retinopati, stroke, dan gagal ginjal. Nah, untuk saat ini untuk fokus yang akan dibahas setelah tentang fokus hipertensi retinopati. Hipertensi retinopati itu mengakibatkan terjadinya perubahan patofisiologis pada pembuluh darah. Nah, sebagai respon terhadap peningkatan darah, patofisiologis tersebut terjadi. Nah, tahap dari penyakit hipertensi retinopati itu terbagi menjadi beberapa tahap, seperti vasokonstriksi arteriol dan kerusakan endotel. Nah, sementara pada tahap kronis, terjadi penebalan intima pembuluh darah, hiperplasia dinding tunika media, dan degradasi hialin yang mengakibatkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah retina. Hipertensi retinopati menjadi prediktor dari suatu tingkat keparahan hipertensi itu sendiri, bahkan menjadi prediktor terjadinya stroke akibat peningkatan tekanan darah dikarenakan kesamaan struktur pembuluh darah dan organ pada otak dan mata. Nah, pada gambar yang tertera di sini itu dapat dilihat pembuluh darah dari gambar kiri ke kanan itu semakin terang atau semakin merah warnanya. Dan pada fase paling parah itu pada paling kanan itu bisa dilihat terdapatnya seperti sungai-sungai di mana sungai-sungai tersebut adalah pecahan-pecahan dari pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah itu menyebar di retina sehingga merusak peraliran darah yang diakibatkan oleh kerusakan endotel yang mengakibatkan darah tersumbat. Nah, jadi penyakit hipertensi retinopati ini itu memiliki banyak permasalahan pada zaman sekarang ini, di mana penyakit hipertensi retinopati ini itu dapat mengakibatkan kebutaan apabila tidak ditangani. Dan menurut data, penyakit hipertensi retinopati itu menjadi tiga besar dalam penyebab kebutaan. Nah, lalu yang kedua, permasalahannya adalah susahnya metode pemeriksaan penyakit ini. Kenapa susah? Dikarenakan untuk pemeriksaan secara langsung ke mata itu membutuhkan yang namanya keterampilan yang hebat dari dokter. Jadi dokter-dokter mata itu harus melakukan spesialisasi agar bisa menetapkan spesifikasi khusus untuk pemeriksaan penyakit ini. Nah, lalu alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit ini itu tergolong mahal dan hanya terdapat di fasilitas kesehatan primer seperti rumah sakit umum. Nah, lalu adanya eh, pengklasifikasian tingkat keparahan itu tergolong susah, di mana terkadang pengambilan gambar dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi biasanya dokter itu mengidentifikasi sendiri bagaimana bentuk retina dari pasiennya. Nah, dan hal tersebut membuat susahnya klasifikasi tingkat keparahan penyakit ini. Dan yang terakhir, itu adanya human error. Maksudnya bagaimana? Itu terkadang dari dokter itu menyebabkan misdiagnosa. Kenapa bisa misdiagnosa? Dikarenakan penyakit ini itu susah untuk dideteksi. Dan biasanya penderita hipertensi retinopati ini baru menyadari ketika penglihatan mereka sudah kurang beberapa difabel. Nah, itulah yang menyebabkan eh, penyakit hipertensi retinopati ini menjadi berbahaya. Oke, baiklah. Mungkin sekian untuk presentasi dari
Ali, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.